masuk kepada pembelajaran tematik. Masih tetap tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran 4. Apakah kalian menyayangi hewan atau binatang atau membencinya? Membencinya misalnya dengan memukulnya, setiap ketemu dipukul. Kalau menyayanginya ya diurut-urut kepalanya atau bagaimana yang lain caranya. Pasti saja kita menyayangi hewan ya, karena hewan itu juga ciptaan Tuhan. Jadi kita bukan hanya menyayangi sesama manusia saja, sesama makhluk hidup yang berupa manusia saja, tetapi makhluk hidup yang lain pun kita harus sayangi. Karena hewan itu tahu kalau kita menyayangi dia, dia pun menyayangi kita. Dia selalu setia kepada kita. Contohnya anjing, sangat setia kepada tuannya. Kemana tuannya pergi selalu diikuti, selalu menjadi pengawal bagi tuannya. Sikap merasa syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kita hewan ataupun tumbuhan, itu berarti penerapan sila di dalam Pancasila, yaitu sila pertama, rasa syukur pada Tuhan. Ya, sila ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian wujud rasa sayang kita kepada hewan. Bagaimana caranya? Misalnya dengan memberinya makan, dengan memberi mandi, membersihkan tubuhnya, berarti kita merawatnya. Ya, sikap merawat hewan berarti mengamalkan sila kedua dari Pancasila, berarti sikap menyayangi sesama makhluk hidup. Coba kalian lihat di layar, ada sebuah cerita berseri. Perhatikan gambar cerita berseri ini. Plak! Ya ampun, kasihan anak burung ini. Pasti ia terjatuh dari sarangnya. Aku harus mengembalikannya ke sarang. Burung sekecil ini belum bisa mencari makan sendiri. Selamat beristirahat burung kecil. Coba kalian lihat, nama anak ini kita perkirakan Edo. Jadi pada saat Edo pergi jalan-jalan ke kebun, ternyata pada saat ia sampai ke sebuah pohon, tahu-tahu dari atas jatuh anak burung. Lalu Edo terkejut. Kok bisa jatuh anak burungnya? Lalu Edo bertekad di dalam hatinya. Dia harus mengembalikan anak burung ini ke sarangnya. Karena anak burung ini sangat kecil sekali. Belum bisa dia kembali atau ke sarangnya, atau belum bisa dia mencari makan sendiri. Maka timbullah rasa kemanusiaan Edo. Dia panjat pohon itu, dia letakkan kembali anak burung tersebut ke tempat sarangnya. Cerita Edo tadi adalah cerita bergambar yang isinya berupa gambar-gambar dan disusun secara berurutan. Jadi gambarnya secara berurutan dan saling berhubungan satu sama lain. Jadi antara gambar satu dengan lainnya saling berhubungan. Gambar yang seperti ini, cerita bergambar yang seperti ini, kemudian diikuti pula oleh balon kata-kata atau dialog. Kalian lihat ada kata-kata di dalam lingkaran itu. Lingkaran itu kita umpamakan sebagai balon.
Di dalam balon ini ada kata-kata atau dialog. Maka cerita yang bercerita berseri seperti ini kita sebut dengan komik. Jadi komik ialah cerita bergambar yang isinya berupa gambar-gambar yang disusun berurutan dan saling berhubungan serta memiliki balon-balon kata atau dialog. Bisakah kalian buat seperti ini? Komik ini mungkin kalian suka membacanya, asik mungkin kalian membacanya. Sampai tidak mau lagi kalau disuruh mama untuk mengerjakan sesuatu. Karena saking asiknya. Mungkin bisa ya kalian buat cerita komik yang seperti ini. Coba lihat di layar, teacher tampilkan satu lagi cerita komik, di mana dalam cerita ini merupakan sikap penerapan sila di dalam Pancasila. Ceritanya, kembalikan dompet saya. Jadi ada seorang anak yang mengambil dompet seorang, ya bisa kita katakan seorang gadis atau seorang ibu. Jadi si anak atau si ibu ini meneriakkan, kembalikan dompet saya. Lalu si penjahat tadi mengatakan, maaf mbak, saya terpaksa. Jadi dia terpaksa melakukan ini, mengambil dompet ini. Masih SMA kayaknya. Jadi anak ini katakan, pencuri ini seperti masih dalam tingkat SMA. Ayo ikut ke kantor polisi. Itu copet yang sering mangkal di sini kan. Jadi orang-orang banyak datang, kemudian orang-orang banyak katakan itu copet yang sering datang ke sini kan. Jangan biarkan gitu aja. Hajar aja. Lalu akhirnya si penjahat tadi dihajar oleh orang-orang sekitar. Sehingga ibu atau anak gadis tadi yang kehilangan dompet merasa kasihan pula. Aduh, stop. Buah, ampun, kata yang si pencopet. Jadi akhirnya dia tersungkur jatuh karena sudah dipukul oleh orang-orang yang berada di sekitar itu. Orang-orang merasa tidak senang karena dia sering mencopet uang-uang orang yang ada lewat di tempat itu. Jadi ini berarti melanggar sila-sila di dalam Pancasila. Mungkin kalian bisa membuat sebuah komik cerita bergambar berdasarkan contoh yang ada teacher berikan. Lihat lagi cerita yang teacher tampilkan di layar. Bunga melati putih berasal dari Asia Selatan. Tanaman perdu ini tumbuh di negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia. Bunga melati putih ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia. Melati putih mempunyai bentuk mahkota yang sederhana dan berwarna putih. Aromanya yang lembut menenangkan. Pemeliharaan melati cukup mudah. Susunan bunga melati menyirip dan berhadapan. Bagian-bagian bunganya terdiri dari tangkai anak bunga yang ujungnya terdapat daun pelindung berbentuk benang berjumlah 7 helai. Disambung dengan tangkai bunga. Pada pelajaran yang lalu kita telah belajar tentang cara membuat kesimpulan. Kesimpulan secara keseluruhan dari cerita ini. Apa isi cerita ini secara keseluruhan? Kalau kalian merasa sulit
untuk menyimpulkan secara keseluruhan, kalian simpulkan dulu per paragraf. Di sini ada 3 paragraf. Jadi masing-masing kalian buatkan kesimpulannya. Nanti kesimpulan-kesimpulan itu digabungkan sehingga menjadilah sebuah kesimpulan secara keseluruhan. Adapun kesimpulan pertama dari paragraf ini adalah bunga melati putih berasal dari Asia Selatan. Dia juga tumbuh di Asia Tenggara dan ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia. Itu berarti kesimpulan paragraf pertama. Kesimpulan paragraf kedua, melati putih mempunyai mahkota sederhana dan aromanya lembut, serta pemeliharaannya cukup mudah. Itu kesimpulan alinea atau paragraf kedua. Kesimpulan paragraf ketiga, susunan bunga melati menyirip dan memiliki daun pelindung yang berjumlah 7 helai serta terdapat di ujung tangkai anak bunga. Itu kesimpulan paragraf ketiga. Jadi kesimpulan secara keseluruhan kalian gabungkan ketiga kesimpulan itu, maka menjadilah kesimpulan secara keseluruhan. Kita masuk pembelajaran 5. Masih tetap subtema 3. Ayo selamatkan makhluk hidup. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Apa yang dimaksud dengan hewan dan tumbuhan langka? Hewan dan tumbuhan langka adalah hewan atau tumbuhan yang jumlah populasinya sangat sedikit dan hampir punah. Beberapa hewan langka di Indonesia, ya seperti pernah kita tampilkan, ada komodo, ada badak bercula 1, ada harimau Sumatera, orang utan, kanguru, anoa, kemudian burung elang dan sebagainya. Sedangkan tumbuh-tumbuhan langka, misalnya bunga Rafflesia arnoldi, cendana, pohon cendana, bunga bangkai raksasa, kantong semar, Venus, edelweiss. Bunga edelweiss biasanya terdapat di daerah pegunungan ya. Kalau orang-orang yang mendaki gunung, mereka sering memetik bunga edelweiss ini karena berada di daerah pegunungan. Kantong semar dengan Venus itu sama, tumbuhan pemakan serangga. Persamaan letak geografis negara-negara Asia Tenggara menyebabkan flora dan fauna yang terdapat di negara-negara Asia Tenggara hampir bersamaan. Apa itu flora? Wilayah di mana di dalamnya terdapat tumbuhan. Sedangkan fauna, wilayah di mana di dalamnya terdapat berbagai macam hewan. Flora dan fauna endemik ialah suatu jenis hewan atau tumbuhan yang memiliki ciri khas suatu wilayah yang jarang ditemukan di wilayah negara lain. Jadi hewan atau tumbuhan khas dari suatu wilayah di mana tidak ditemukan di negara lain. Hewan dan tumbuhan menjadi langka karena 1, alih fungsi lahan hutan, sehingga banyak hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggal atau habitatnya. Alih fungsi lahan hutan, dijadikan daerah pemukiman, dijadikan lahan pertanian, dan sebagainya. Sehingga hewan-hewan kehilangan tempat tinggal. Yang kedua, perburuan liar. Jadi manusia mengadakan perburuan liar
dengan tujuan ingin mendapatkan sesuatu dari hewan-hewan tersebut. Dan perburuan liar ini yang dilarang. Untuk berburu hewan liar itu harus ada undang-undangnya. Biasanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 untuk melindungi hewan yang sudah mulai langka. Agar hewan dan tumbuhan tidak punah, maka dibuatlah yang pertama undang-undang tentang penebangan hutan ataupun tentang perburuan liar. Kedua, dilakukan tempat penangkaran, tempat pengembangbiakan hewan. Contohnya tempat penangkaran orang utan di Kalimantan Tengah, Tanjung Puting. Yang ketiga, mengadakan perlindungan in situ dan perlindungan ex situ. Perlindungan in situ adalah perlindungan dalam habitat aslinya. Berarti hewan itu dilindungi di habitat aslinya. Misalnya berupa cagar alam, berupa suaka marga satwa, ataupun berupa hutan lindung. Jadi hewan-hewan langka itu dibiarkan hidup di habitat asli. Itu namanya in situ. In situ sama dengan impor. Mengimpor berarti mendatangkan barang-barang dari negara lain ke negara kita. Yang kedua, perlindungan ex situ, yaitu perlindungan di luar habitat asli. Jadi hewan-hewan itu dibawa umpamanya ke kebun binatang, dibawa ke kebun raya, ataupun dibawa ke taman safari. Jadi hewan-hewan di sana juga dilindungi. Indonesia kaya dengan bermacam hewan dan tumbuhan langka. Ini merupakan kekayaan alam yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Kita lihat persamaan letak geografis menyebabkan persamaan hewan dan tumbuhannya. Kita lihat flora dan fauna endemik yang terdapat di suatu negara. Seperti Indonesia. Kita lihat floranya, berarti alam tumbuhannya. Yang pertama anggrek hitam, yang kedua bambu manggong, yang ketiga kayu eboni, kemudian sawo kecil, pohon sagu, matoa, bunga bangkai, kayu cendana, kayu kapuh, itu merupakan alam tumbuhannya atau floranya. Sedangkan alam hewan adalah rusa bawean, banteng Jawa, rangkong papan, kasuari kerdil, kasuari gelambir tunggal, penyu hijau, badak Sumatera, owa Jawa, burung jalak Bali, bekantan, kukang Jawa, burung cendrawasih, harimau Sumatera, macan tutul Jawa, orang utan Sumatera, landak Borneo, dan komodo. Itu flora dan fauna di Indonesia. Flora dan fauna di Malaysia. Asam keranji, cempaka kuning, dadap, daun kentut, lamtoro, merbau, patah tulang, Nepenthes albomarginata, sambung darah. Itu merupakan alam tumbuhannya yang terdapat di Malaysia. Faunanya bulus, bangning coklat, harimau Malaya, kehung, katak gembong, labi-labi hutan. Itu alam faunanya di Malaysia. Kita lanjut dengan alam dan fauna di Singapura. Floranya pohon soga, pohon Kamboja, tembusu, dan bougainville.
alam faunanya bulus, kahung, kepala timah, dan lembat. Kita lihat lagi negara Filipina. Floranya johar, yakal, ipil, apitong, banyan, launan. Sedangkan alam faunanya tarsius, betet kelapa Filipina, blekok sawah, elang ikan kepala kelabu, tamarau, dan kuya batok. Thailand, mangrove dan pohon tengguli. Sedangkan hewannya gajah. Ya, kita ingat bahwa Thailand adalah negara gajah putih julukannya. Kucing batu, kukang benggala, tupai ekor sikat, dan seladang. Kita lihat lagi negara Brunei Darussalam. Meranti merah, alam tumbuhan ya, meranti kuning. Sedangkan alam fauna atau alam hewannya cupang Brunei, pelanduk kecil, dan Rhacoporus micropalmatus. Floranya bambu, rotan, dan liana. Sedangkan faunanya macan kumbang, harimau, gajah, macan tutul. Myanmar, pinus, tumbuhan paku, tumbuhan padauk. Sedangkan alam fauna babon, babi hutan, kijang, merak hijau. Kita lihat Vietnam. Faunanya bambu, pinus, mangrove. Sedangkan alam hewannya babi batang, musang rase, pelanduk kecil, macan tutul. Kemudian Vietnam. Floranya atau tumbuhannya bambu, pinus, dan mangrove. Faunanya babi batang, musang rase, pelanduk kecil, macan tutul. Kamboja, lam toro, daun jintan, dan palma borassus. Sedangkan faunanya kukang kerdil, seladang, burung belibis, kuau, merak, dan itik liar. Ya, itulah alam flora dan fauna dari masing-masing negara ASEAN. Kalau kita lihat dari segi politik, berarti dari segi pemerintahan, dari segi mata uangnya, dari segi lagu kebangsaannya, maka masing-masing negara berbeda-beda. Seperti kita lihat Indonesia. Kita lihat dari segi politik di Indonesia. Ibu kota dari negara Indonesia adalah Jakarta. Bentuk pemerintahannya republik, berarti kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah seorang presiden. Mata uangnya rupiah, lagu kebangsaannya Indonesia Raya. Kita lihat lagi dari negara Malaysia. Ibu kotanya Kuala Lumpur, bentuk pemerintahannya kerajaan, berarti kepala negaranya seorang raja, di mana raja memakai gelar yang di-Pertuan Agung, sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, mata uangnya ringgit, dan lagu kebangsaannya negaraku. Jadi itu kira-kira kita membandingkan dua negara ASEAN dari segi flora dan fauna, dari segi politik yaitu bentuk pemerintahan,
Dan dari segi ekonomi, kalau kita lihat dari segi ekonomi, Indonesia mata pencarian utamanya adalah bertani, bidang pertanian. Di samping itu masih ada bidang-bidang yang lain. Gitu juga Malaysia, mata pencarian utama juga di sana adalah bertani, yaitu di Malaysia Barat. Sedangkan di Malaysia Timur tanahnya kurang subur sehingga tidak mata pencarian utamanya pertanian. Ya, itulah perbedaan antara negara-negara ASEAN, antara dua negara ya, negara-negara ASEAN. Kita lihat lagi selanjutnya, kalian telah membuat patung, di mana patung yang kalian buat teacher pajangkan di dalam kelas dan nantinya bisa diperlihatkan kepada adik-adik kelas atau kepada orang tua atau orang-orang yang datang ke sekolah kita pada saat kita melakukan pameran. Bisa kita tampilkan hasil karya kalian. Walaupun masih ada yang belum berikan sama teacher, belum lengkap, tolong dilengkapi. Apa itu pameran? Pameran ialah pertunjukan hasil karya berupa produksi dari seseorang ataupun dari sekelompok orang. Jadi pertunjukan hasil karya. Tujuan diadakan pameran adalah untuk memperkenalkan karya orang tersebut kepada orang lain. Dengan adanya pameran, berarti kita menghargai hasil karya orang lain. Menghargai hasil karya orang lain berarti penerapan sila dalam Pancasila, yaitu sila kelima. Apa manfaat dari adanya pameran di sekolah? Jadi sekolah diadakan juga kadang-kadang pameran. Manfaatnya satu, untuk menambah pengetahuan tentang estetika dari sebuah karya seseorang. Estetika berarti tentang keindahan dari hasil karya seseorang. Yang kedua, untuk menyampaikan ide atau saran atau kritik yang objektif, yang baik. Yang ketiga, terdapat persaingan. Jadi supaya adanya persaingan antara siswa, tapi persaingan yang sehat ya, tidak persaingan yang jelek, misalnya berkelahi langsung. Tapi ini persaingan di dalam diri untuk bisa berkarya lebih baik lagi. Dengan melihat hasil karya orang lain, maka timbullah keinginan kita untuk membuat yang lebih baik. Mendorong diri kita untuk bekerja yang lebih baik. Berikut, untuk melatih siswa menjadi orang yang bertanggung jawab dan suka bekerja keras. Jadi suka bekerja keras maksudnya bekerja tetapi tidak asal-asalan, tapi bekerja dengan hasil yang memuaskan. Dan pameran juga merupakan bukti kepada orang tua tentang hasil belajar siswa. Apa-apa tahap yang perlu kita persiapkan kalau ingin melakukan pameran? Kalau kita ingin mengadakan pameran, apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama, menyiapkan ruangan pameran. Jadi ruangan yang kita buat hendaknya ruangan yang luas dan bersih serta jelas apabila kita memajangkan hasil karya orang-orang lain. Yang kedua, kita menyusun hasil karya patung.
Jadi yang ingin kita perlihatkan kepada orang banyak itu kita susun sebagus mungkin sehingga kelihatan indah, tidak acak-acakan. Jadi 2 tahap. Yang pertama menyiapkan ruangan pameran, yang kedua menyusun hasil karya tersebut dengan rapi sehingga terkandung nilai keindahan. Dan karena pelajaran Cica telah selesai hari ini, maka tugas dari buku MRT halaman 59, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2, tapi kelompok A memilih saja.